Cerita manhwa ini akan diawali dengan terlihat sebuah rumah di sebuah kota bernama Tianwu, tepatnya di benua Yeyun. Rumah yang awalnya sepi dan juga hening, tiba-tiba saja menjadi sedikit terusik. Tak kala ada 3 orang dari anggota kerajaan. Mereka menuju rumah itu dan berteriak, "Yeyun, apakah kau mati? Kamu sampah yang tidak berguna. Cepatlah keluar sialan," ujar anggota kerajaan yang hadir di tempat itu. Kemudian karena tak ada jawaban, mereka pun menjadi kesal hingga mereka pun pada akhirnya mendobrak pintu dari rumah tersebut. Orang ini adalah pelayan kerajaan keluarga Ye yang bernama Fang Ho. Fang kemudian berkata, "Jika kamu belum mati, cepatlah keluar dan merangkak keluar untukku." Sementara Yeyun sendiri nampaknya sangat santai sekali, seakan tidak mengubris kedatangan siapakah orang yang datang. Ia hanya tertidur di atas meja kecilnya, yang sepertinya Yeyun sekarang sedang terluka cukup parah. Fang berkata pada Yeyun, "Kamu benar-benar jenius pada tahap ke-9 dari tubuh penempa. Bahkan setelah terkena racun Soul Eroding Corpse dalam dosis yang sangat tinggi, kamu juga belum mati. Baiklah, sebagai sesama anggota keluarga Ye, aku akan mengirimmu segera dengan serangan langsung." Merasa jika ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membunuh seorang Yeyun, Fang kemudian menyuruh 2 pengawalnya untuk langsung menghabisi Yeyun saja sekarang. Yang kemudian 2 pengawal itu pun bersiap dengan pedang mereka masing-masing seraya berkata, "Maafkan aku Tuan Muda, aku tidak punya pilihan selain harus membunuhmu." Para pengawal kerajaan ini sangat yakin jika pastinya akan sangat mudah membunuh Yeyun dalam kondisinya yang sedang terluka sangat parah seperti sekarang. Akan tetapi semua itu pun ternyata salah. Yeyun lalu bangkit dan berbalik untuk menghajar mereka berdua. Alhasil karena hal itu, mereka pun dapat dikalahkan oleh Yeyun. Yeyun pun menghabisi 2 pengawal kerajaan utusan dari Fang tepat di hadapannya. Beruntung, salah satu pasukan itu pun berhasil lari dari kejaran Yeyun. Kemudian Yeyun pun dengan tegas berkata pada mereka berdua, yaitu pasukan itu dan juga Feng, "Sebelum kau ingin menghabisi orang, jadi lihatlah dulu siapakah orangnya. Jangan sampai kau salah lawan untuk bertarung." Yang anehnya, walaupun faktanya Yeyun baru saja meminum sebuah racun yang mematikan, tapi badannya seolah biasa saja dan tidak terlalu terjadi perubahan pada tubuhnya sekarang. Merasa jika itu tidak mungkin, Feng kemudian bertanya pada Yeyun, "Kamu bukankah baru saja diracuni dan terluka sangat parah? Bagaimana bisa tubuhmu kembali bugar secepat ini?" Dia mengalahkan hanya dengan 1 tangan gerakan saja, padahal pasukan itu adalah pasukan elit yang sudah dilatih secara khusus. Sama seperti MC kita pada serial manhwa sebelumnya, yaitu si Ye Junlin. Di sini Yeyun juga bersikap sangat santai sekali, seakan-akan tidak ada masalah yang berarti, sembari ia membenarkan tangannya yang sedikit merasa pegal. Kemudian di tengah-tengah itu, Feng pun kembali bertanya lagi, karena faktanya selain tubuhnya sudah kembali bugar, kultivasinya juga sudah sepenuhnya pulih. Ini tidak bisa dipercaya, sebab seharusnya dengan meminum racun tersebut, Yeyun pasti sudah mati. Dengan tersenyum sangat santai, Yeyun pun lalu menjawab pertanyaan dari Feng itu. Kamu bertanya-tanya mengapa kultivasiku pulih secepat ini? Itu cerita yang sangat panjang. Aku awalnya adalah seorang otaku gamer senior. Suatu hari setelah aku terbangun dari tidurku, aku menemukan diriku sudah bereinkarnasi ke dalam tubuh Tuan Muda dari keluarga Ye di kota Bayun dengan nama dan nama keluarga yang sama. Sensasi yang menyakitkan di tubuhku dan ingatan yang tersisa memberitahuku bahwa aku diracuni oleh Ye Kun, putra tertua dari keluarga Ye. Tubuhku dan pikiran ini semuanya telah berhasil terkorosi oleh racun itu, yang untungnya tidak ada jalan tanpa akhir. Aku melihat ada sebuah notifikasi sistem yang tiba-tiba muncul di hadapanku dan menjelaskan sistem melahap multiverse telah cocok dengan host
dan telah diaktifkan secara otomatis. Pada awalnya aku bingung apa yang dimaksud dengan multiverse, dan aku hanya mengikuti saja semua arahan yang telah ada. Setelah aku mengikutinya dengan menekan tombol ya untuk mengaktifkan, tiba-tiba saja tubuhku pun bergetar hebat, diikuti dengan serangan cahaya petir yang seakan-akan itu adalah kekuatan besar yang baru saja aku terima. Perlahan aku pun tersadar kembali dan mulai membuka mataku. Aku melihat ada sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan mengaktifkan panel atribut, juga mengaktifkan ruang penyimpanan. Aku pun masih bingung dengan maksud dari semua ini. Kemudian sebuah notifikasi sistem kembali muncul. Racun berhasil dilahap. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 800 poin XP. Original Flame Mountain Palm, Fire Potion Palm. Tuan rumah, kamu adalah Hyun. Rumah, poin pengalaman, tubuh penempa tahap ketiga. Poin XP 100 sampai dengan 1000 ketika poin pengalaman penuh. Tuan rumah mampu menembus ke tahap keempat, tubuh penempa. Senjata tidak ada. Teknik-teknik warisan adalah Feiyun Art. Seni bela diri Fire Poison Palm, peningkat misterius, tingkat langka. Tremor Storm, peningkat kuning. Sound Wave Roar, menengah. Walaupun aku tidak tahu pasti apakah maksudnya, tapi aku yakin jika ini adalah sebuah atribut yang aku baru saja dapatkan. Dan setelah melahap racunnya, Original Pale Mountain Palm tiba-tiba berevolusi menjadi Fire Poison Palm tingkat tinggi. Mendengar penjelasan secara detail dari seorang Yeyun, Feng Hao pun menjadi sangat marah dan berkata padanya, "Apakah kamu ini bisu? Aku mengajukan pertanyaan, siapa yang membantumu memulihkan kultivasimu secepat ini? Kenapa kau malah bercerita omong kosong seperti itu?" Lalu Yeyun pun berkata, "Tentu saja, aku akan menjelaskannya lagi. Itu semua karena surga tidak bisa ditolerir sampah sepertimu, sehingga mereka pun mengirimiku sebuah kemampuan kuat yang sangat kuat seperti ini, seperti Golden Finger." Feng Hao dan juga pengawalnya yang ketakutan sewaktu Yeyun mendekat ke arahnya. Ia pun bertanya, "Sekarang jangan terlalu dekat seperti ini. Apa yang kamu inginkan dariku? Cepat katakanlah." Yeyun lalu menjawab, "Tubuh ini baru saja pulih dan kekuatan fisikku lemah. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat." Kemudian di hadapan Yeyun muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan mendeteksi kekuatan. Host saat ini memberikan paket hadiah pendatang baru. Apakah kamu ingin segera membukanya? Sebagai bentuk persetujuan, Yeyun pun langsung menekan tombol ya, dan kemudian muncul kembali sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan million times attack speed." Notifikasi sistem lalu muncul lagi. Million times attack speed adalah sebuah kemampuan ilahi yang sangat kuat yang tidak dapat dievaluasi. Untuk tingkat kultivasinya sendiri, saat ini kekuatan tuan rumah terlalu rendah. Tuan rumah dapat membuka kecepatan serangan yang lebih tinggi setelah ranah kultivasinya ditingkatkan. Mengingat atribut kemampuan ilahi Million times attack speed tidak diketahui untuk saat ini. Mendapatkan apa hadiah yang akan ia terima? Ini terdengar sangat menarik, ujar dari Yeyun. Dunia seni bela diri menghargai kecepatan di atas segalanya, dan Million times attack speed ini akan segera meningkatkan kekuatan tempurku. Merasa ada kesempatan, Feng Hao pun lalu memarahi anak buahnya. Ia berkata pada pasukan kerajaan yang ia bawa, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat lihatlah ke sana." Saat dia tertegun diam seperti itu, langsung potong saja anggota tubuhnya agar dia cepat mati. Pengawal itu pun merasa takut karena ia tahu siapa lawan yang ia hadapi. Akan tetapi karena takut pada Feng Hao, akhirnya ia pun berkata, "Dimengerti tuan, aku akan segera melakukan apa yang Anda suruh." Yang rupanya niat jahat dari Feng Hao itu diketahui oleh Yeyun. Walaupun ia hanya diam, tapi ia memperhatikan semuanya sedari tadi. Lalu Yeyun menyerang Feng Hao dengan sebuah teknik yang bernama Fire Poison Palm. Serangan itu terbilang sangat kuat sekali. Tubuh Feng Hao pun langsung terpental keluar dari rumah itu
dan ia pun terpontang-panting di udara untuk beberapa saat, hingga pada akhirnya Feng Hou pun terluka cukup parah dengan kobaran api yang membakar sekujur tubuhnya. Melihat Feng Hou yang terluka cukup parah, Ye Yun pun lalu berkata, "Ini tidak buruk. Pertama kalinya aku menggunakannya dan itu cukup berguna sekali. Sepertinya seiring dengan peningkatan kecepatan itu juga akan meningkatkan daya ledakku." Feng Hou lalu bertanya pada Ye Yun, "Kenapa? Apakah kamu memiliki kecepatan seperti ini? Kekuatan macam apa ini? Dahsyat sekali." Yang Wei lalu menjawab, "Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Ini baru sedikit saja yang aku tunjukkan padamu. Jika kau penasaran, tanyakan sajalah langsung pada Yan Wangye. Yan Wangye di sini adalah sosok dari Raja Neraka dalam agama Buddha." Yang agamanya Buddha coba komen, emang ada Raja Neraka namanya Yang Wangye? Dengan tatapan dingin seakan menyimpan rasa dendam yang teramat sangat, Ye Yun menatap tajam ke arah Feng Hou seakan-akan, "Aku akan menghabisimu." Itulah isi hatinya sekarang. Dan semua itu adalah ungkapan dendam yang sebenarnya dari sosok Ye Yun yang sesungguhnya sebelum akhirnya ia benar-benar tewas. Dan kini seorang gamer pun telah bereinkarnasi untuk menggantikan sosok Ye Yun untuk selamanya. Dan satu-satunya hukuman yang pantas dan juga setimpal yang harus didapatkan oleh Feng Hou, satu-satunya itu adalah kematian. Tak ingin mengalami kematian yang tragis begitu saja oleh seorang Ye Yun, Feng Hou pun di sini mencoba untuk kembali melawannya. Akan tetapi, sewaktu Feng Hou akan mencoba untuk menyerang Ye Yun, tiba-tiba saja ia pun sadar jika kultivasinya saat ini telah menghilang. Lalu ia pun bertanya dengan nada yang sangat marah, "Apa yang telah kau lakukan pada kultivasiku? Kenapa aku tidak bisa menggunakannya?" Yang kemudian setelah itu, Ye Yun pun menyuruh pasukan dari Feng Hou yang awalnya ia perintahkan untuk menghabisi dan mengeksekusi Ye Yun, untuk sekarang berbalik mengeksekusi dari Feng Hou itu sendiri. Feng Hou pun terkejut sewaktu ia tahu jika nasibnya akan berakhir sangat tragis dan pasti ia tidak akan bisa selamat. Alhasil kemudian ucapan Ye Yun pun tak main-main ternyata, karena pasukan dari Feng Hou itu langsung mengeksekusinya begitu saja, dan diikuti dengan kemunculan sebuah notifikasi sistem lagi yang menjelaskan melahap berhasil, tuan rumah telah memperoleh 300 poin XP. Ye Yun pun di sini sama sekali tidak menyangka, karena hanya dengan menghabisi sosok dari orang rendahan seperti Feng Hou saja, ia mendapatkan 300 tambahan XP sekaligus dalam satu misi. Kemudian setelah itu, Ye Yun pun menatap tajam ke arah pasukan yang tersisa dari Feng Hou tersebut. Ia menatap tajam ke arah dirinya, lalu Ye Yun berkata dengan tegas, "Sekarang giliranmu yang harus aku habisi juga." Lalu pada akhirnya pasukan itu pun tewas di tangan Ye Yun sendiri. Kemudian muncul kembali notifikasi sistem di hadapan Ye Yun yang menjelaskan panel atribut tuan rumah Ye Yun, ranah tahap ketiga dari penempatan tubuh. Poin XP sekarang adalah 600 sampai 1000. Ketika poin pengalaman mencapai ambang batas, maka secara otomatis tuan rumah dapat menembus ke tahap keempat dari pengerasan tubuh. Senjata masih belum ada. Teknik-teknik warisan, Fei Yun Art, peringkat kuning lanjutan. Seni bela diri, Fire Poison Pump, peringkat misterius tingkat lanjut. Tremor Storm, peringkat kuning tingkat lanjut. Sound Wave Roar, peringkat kuning menengah. Kemampuan ilahi A Million, Times Attack Speed, demonstrasi Trifold Attack Speed. Melanjutkan chapter sebelumnya, seusai Ye Yun menghabisi Feng Hou bersama dengan pasukannya itu, ia pun kini sudah berada di sebuah tempat yang bernama Pegunungan Luar Bulan Hitam. Di hutan itu, kemudian Ye Yun pun melihat ada seekor babi yang berlari kencang ke arahnya, dan sepertinya babi besar itu yang datang secara tiba-tiba sedang bertarung dengan kawanan babi yang lain. Ye Yun dengan sigap sebelum babi itu mencelakainya, ia pun langsung menghantam babi itu dengan sangat keras sekali menggunakan tinjunya. Alhasil babi itu pun berhasil terpental sangat jauh oleh kekuatan besar yang dimiliki dari seorang Ye Yun.
Tempat ini tak kusangka sangat liar dan juga berbahaya. Untung saja aku berhasil mengalahkan babi itu dengan sangat cepat. Jika tidak, pasti aku sudah mati oleh tingkahnya itu. Untung saja dengan tewasnya babi besar sialan itu, para babi ini pun akhirnya menyelesaikan pertarungan mereka, sehingga tidak akan terjadi hal buruk menurutku untuk kedepannya sementara waktu. Namun, karena kekuatan dari seekor babi besar tadi sangatlah besar, Yeyun pun nyaris saja kehilangan seluruh staminanya pada pertarungannya kali ini. Dalam kondisi dengan nafas yang sangat terengah-engah, Yeyun pun lalu teringat dengan suatu benda yang bernama D4. Kemudian, sebuah notifikasi sistem pun muncul di hadapannya yang menjelaskan, "Selamat kepada host, karena telah melahap esensi Raja Babi, hutan berkulit tebal. Orde pertama memperoleh 100 poin XP." Dan juga notifikasi sistem kembali muncul lagi, "Selamat kepada host, karena telah mencapai tahap kelima dari body tempering." Yeyun pun lalu berpendapat, untungnya, melalui 2 hari latihan yang rajin, fisikku saat ini telah berkembang dari tahap ketiga ke tahap kelima body tempering. Yang tidak hanya itu, tapi aku juga mengkonfirmasi beberapa hal lain. Pertama, sistem tidak hanya bisa melahap pil teknik kultivasi, tetapi juga batu roh seorang kultivator sekalipun. Untungnya sebelum pergi, aku sempat mengambil sebuah benda dari balik kantong dari Feng Hu kemarin. Tepatnya Feng Hu, si pelayan penjilat kerajaan itu. Aku sungguh bersyukur karena dia benar-benar telah mati. Yeyun pun tidak menyangka sama sekali jika Feng Hu, si penjilat kerajaan itu, ternyata cukup banyak menyimpan banyak harta. Tapi ada satu benda yang menarik perhatiannya, dan hanya itulah yang diincar oleh Yeyun dari Feng Hu, yaitu sebuah pil yang bernama pil roh. Selama D4 atau melahap, mereka mampu menyatukan langsung menjadi sebuah pil bermutu tinggi di dalam tubuh, meningkatkan kultivasi secara otomatis. Tanpa ragu, setelah mengetahui apakah manfaatnya dari pil roh tersebut, Yeyun segera untuk menelannya, yang kemudian secara bersamaan diikuti dengan kemunculan sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Melahap berhasil. Pil roh pengumpul tingkat pertama telah menyatu dengan sempurna menjadi pil roh pengumpul tingkat kedua. Host mendapatkan 500 poin XP. Kedua, selain kultivasi kultivator, binatang iblis juga merupakan target utama untuk dilahap, hingga staminaku kembali pulih seperti sedia kala. Binatang iblis dari peringkat pertama hingga ke-9, sesuai dengan 9 alam besar para kultivator. Memangsa binatang iblis juga bisa dengan cepat meningkatkan kultivasiku. Kalau begitu, aku mengerti. Saat ini, notifikasi sistem menjelaskan pada Yeyun jika ia mendapatkan tambahan 50 poin XP setelah melahap seekor binatang babi yang tadi telah ia habisi sebelumnya. Diikuti dengan beberapa binatang yang lain yang juga menambahkan 50 poin XP pada masing-masing tiap binatangnya. Namun sepertinya melahap kultivasi kultivator, ia harus mendeteksi bahwa targetnya terluka sangat parah atau bahkan hampir nyaris mati. Dari sebuah notifikasi sistem yang lagi-lagi muncul menjelaskan, peringatan, target tidak terluka parah, jadi tidak memenuhi kondisi untuk dilahap saat ini. Walaupun demikian, di sini Yeyun pun masih bersyukur karena setidaknya untungnya selama dirinya melahap seekor makhluk yang tidak hidup tadi, itu akan memulihkan sejumlah staminanya seperti sekarang. Semua itu dapat dilihat secara langsung, di mana telapak tangan Yeyun yang semula terluka kini telah sembuh seperti sebelumnya. Dan terakhir, yang paling penting, sistem ini juga hadir dengan persepsi dan deteksi, menyelamatkan Yeyun dari banyak masalah. Muncul sekali lagi sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, mendeteksi kelompok baru binatang iblis 30 sang ke barat daya. Yeyun pun sangat senang sekali dengan pemberitahuan dari sebuah notifikasi sistem yang muncul kali ini. Setelah membunuh sekelompok babi hutan ini, aku akan mencapai tahap kelima
dari body tempering. Aku masih butuh lebih banyak lagi untuk naik tingkat, dan ini semua masih jauh dari kata cukup. Baiklah kalau begitu, aku harus bergerak secepat mungkin. Dengan segera, Ye-yun pun bergegas untuk pergi dari tempat itu dan menuju ke arah yang sudah diberitahu oleh sebuah notifikasi sistem sebelumnya. Akan tetapi, sepertinya Ye-yun pun tidak berniat untuk pergi ke arah barat daya sesuai arah dari sebuah notifikasi sistem yang muncul, melainkan ia ingin pergi ke sebuah tempat yang tak lain adalah kediaman dari keluarga Ye atau rumahnya sendiri. Entah apa yang ingin diambil di dalam rumahnya, tapi Ye-yun pun berniat untuk pulang ke rumahnya dulu, dan setelah itu barulah Ye-yun melanjutkan misinya untuk membalaskan dendam. Aku telah melahap sebagian besar binatang iblis di pinggiran luar pegunungan bulan hitam. Pada awalnya, aku ingin langsung menyerang saat setrika masih panas seperti sekarang dan dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Akan tetapi, di tengah perjalananku seperti ada sebuah portal yang menjadikan sebuah penghalang. Ada batasan di lingkaran dalam. Itu membutuhkan upaya gabungan dari 3 klan untuk membukanya. Ini sungguh merepotkan, dan mari kita pikirkan metode kultivasi lainnya besok. Sekarang kita santai dulu dan mungkin harus memikirkan rencana lain untuk mencari solusi yang lainnya. Pada akhirnya, Ye-yun pun kembali memutuskan kembali ke rumahnya dan melanjutkan pemikiran untuk solusinya itu. Namun, setibanya di rumah, sewaktu Ye-yun sedang merenung untuk memikirkan bagaimana solusinya membuka pintu portal itu, kemudian tiba-tiba saja ia pun terkejut dan langsung membuka matanya seraya mendengar suara pedang yang datang begitu cepat tepat ke arah mukanya. Dengan refleks yang sangat bagus, Ye-yun pun berbalik menyerang sosok orang-orang itu. Menggunakan sebuah pedang, ia pun langsung melemparkannya ke dalam pintu rumahnya. Dikarenakan situasi di sana tempatnya sedikit gelap, Ye-yun pun tidak dapat mengenali dengan pasti siapakah sosok orang-orang ini. Dan kemudian mereka semua pun keluar dari rumah Ye-yun. Mereka lalu berkata, "Ye-yun, kamu berani sekali telah membunuh orang-orangku." Singkat cerita, pada akhirnya setelah melihat secara langsung di bawah sinar cahaya bulan, Ye-yun pun mengenali siapakah sosok itu. Dia adalah Ye-kun, putra tetua tahap ke-6 body tempering, dan juga datang bersama dengan para kultivator yang lainnya. Sepertinya mereka di sini berniat untuk membalaskan dendam dari kematian rekan-rekan mereka sebelumnya oleh Ye-yun. Dengan sangat lantang sekali pada Ye-kun, Ye-yun berkata jika mereka semua adalah orang-orang penjilat dan satu-satunya hadiah yang pantas untuk mereka adalah kematian. Sontak saja Ye-kun pun menjadi marah dengan perkataan dari Ye-yun. Ia berkata, "Kamu ini cukup sombong sekali dan sepertinya kamu memang benar-benar bosan hidup." Tapi di sini, Ye-yun pun nampaknya tidak ingin gegabah untuk melakukan sebuah penyerangan karena selain Ye-kun, semua kultivator lainnya kini telah mencapai tahap ke-7 dari body tempering yang mungkin saja jika memaksa untuk bertarung, maka Ye-yun akan kalah mengingat tahap ke-7 dari body tempering bukanlah lawan yang bisa untuk diremehkan. Dengan mengarahkan pedangnya tepat ke arah Ye-yun, Ye-kun kemudian berkata pada Ye-yun, "Racun Soul According Corpse yang kudapatkan secara khusus dari perbatasan selatan ternyata tidak bisa untuk membunuhmu. Kau rupanya begitu kuat juga." Dan tak sampai di situ, keterkejutan dari Ye-kun karena faktanya sekarang ia tahu jika dalam kurun waktu 2 hari saja Ye-yun juga telah menembus ke tahap ke-5 dari body tempering. Tapi semua itu tidak masalah berarti untukku. Pasti surga yang memberi kesempatan seperti ini padanya. Orang itu sungguh beruntung sekali. Kalau begitu cukup sudah bermain-main dan basa-basinya. Sekarang biarkan tanganku sendiri yang akan menyiksamu. Sekali lagi dengan tanganku sendiri. Kalian semua mundurlah dan jangan mengganggu keseruan permainanku saat ini.
Merasa jika Ye-yun masih berada jauh di bawahnya, Ye-kun pun berniat untuk menyerangnya seorang diri dan membuatnya mati saat ini juga. Ambisi itu pun semakin menggila sewaktu Ye-kun tahu jika pastinya efek dari racun itu belum sepenuhnya hilang dan mungkin saja Ye-yun bisa ia kalahkan dengan sangat mudah. Namun kejadian tak biasa pun terjadi di luar prediksi dari seorang Ye-kun. Ye-yun pun berhasil menangkis serangan pedangnya dengan kecepatan yang di luar perkiraan dari seorang Ye-kun. Alhasil kecepatan teknik pedang dari seorang Ye-kun sama sekali tidak bisa menggores Ye-yun, apalagi membunuhnya. Hal itu pun membuat Ye-kun menjadi merasa sangat muak dan juga kesal kepada Ye-yun. Sangat cepat sekali gerakanmu. Bagaimana bisa secepat ini kau menahan semua serangan pedang yang aku arahkan padamu? Ye-yun pun terus menatap tajam. Mereka berdua pun saling bertatapan untuk beberapa saat. Dan kemudian setelah itu Ye-kun pun terpental oleh dorongan dari Ye-yun. Dan di sisi lain Ye-yun pun hanya tersenyum saja melihat ke arah Ye-yun. Melanjutkan chapter sebelumnya, para kultivator bawaan dari Tuan Muda Ye-kun. Mereka pun nampaknya tidak terima dan ingin membela Tuan Mudanya sewaktu Ye-kun dihajar habis-habisan oleh seorang Ye-yun yang dianggapnya lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Di lain sisi, cerita pun berfokus pada Ye-yun dan juga Ye-kun yang saat ini sedang bertarung. Di sana, Ye-yun yang sudah mulai kesal, kesabarannya sudah mulai habis sewaktu diejek dan selalu diremehkan oleh Ye-kun sedari awal. Ia pun langsung mematahkan pergelangan tangan dari Ye-kun. Ye-kun pun berkata, "Ye-yun, kau ini dasar sialan kecil. Beraninya kau mematahkan lenganku. Aku ini adalah putra dari tetua. Apa kau tidak berpikir dua kali atas tindakanmu kali ini?" Dengan tersenyum santai, seakan tidak terpengaruh oleh perkataan dari Ye-kun barusan, Ye-yun pun terus saja memelintir tangan Ye-kun ke belakang hingga ia pun mengerang kesakitan. Ye-yun lalu berkata pada semua orang di sana termasuk Ye-kun, Aku pasti akan membunuhmu kali ini." Pelintiran yang sangat keras oleh Ye-yun terhadap Ye-kun itu rupanya tak main-main. Tulang-tulang dari Ye-kun pun menjadi patah dan menjadi retak serta mungkin hancur. Ia pun semakin mengerang kesakitan saja dikarenakan tulangnya saat ini sudah tidak beraturan lagi. Usai mematahkan pergelangan tangan dari Ye-kun, Ye-yun langsung melemparkannya begitu saja. Hal itu membuat Ye-kun menjadi mengerang kesakitan semakin keras karena ia merasa jika tangannya sudah tidak bisa lagi digerakkan. Dengan tersenyum dingin, Ye-yun lalu berkata pada Ye-kun, "Kau jangan kira hanya kupatahkan tanganmu saja. Sebentar lagi kakimu juga akan aku patahkan dengan cara yang sama dan lebih menyakitkan lagi." Setelah berbicara seperti itu, Ye-yun pun segera menghampiri kembali Ye-kun yang sedang sekarat. Kemudian ia pun merangkul Ye-kun, di mana di lain sisi para kultivator yang melihat hal itu, ia pun meminta pada Ye-yun agar sebaiknya untuk melepaskan Tuan Muda Ye-kun. Dengan begitu mungkin saja Ye-yun masih bisa untuk diampuni oleh tetua sekte. Selain meminta Ye-yun untuk melepaskan Tuan Muda Ye-kun, ternyata para kultivator pun sedari tadi terus saja mengolok-olok dirinya jika Ye-yun sebenarnya hanyalah pecundang sampah yang sedang beruntung malam ini. Sontak saja kesabaran Ye-yun pun sudah habis sekarang. Ia lalu meraih dengan erat tubuh dari Ye-kun, kemudian mengepasnya kembali ke tanah, yang setelah itu diikuti dengan Ye-yun yang lalu berlari ke arah para kultivator yang ada di sana. Tidak peduli setinggi apa teknik kultivasi mereka masing-masing, tapi ambisi Ye-yun di sini untuk membunuh mereka semua sudahlah sangat tepat. Ye-yun yang semula tenang, kini ia pun menjadi sangat agresif sekali, melesat secepat angin, hingga para kultivator itu pun kewalahan menghadapi serangan tiba-tiba dari seorang Ye-yun. "Di mana dia? Cepat temukan dia. Aku tidak bisa melihatnya. Hei, itu dia di sana." Dalam situasi yang hebat, itulah yang dikatakan para kultivator satu sama lain, karena mereka tahu siapakah sosok yang harus mereka hadapi saat ini. Seorang kultivator pun menyadari apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Dia hanya berada di tahap kelima dari ranah body tempering, tapi kekuatannya sehebat ini.
ini di luar logikaku. Di tengah ketakutannya itu, kultivator itu pun tiba-tiba saja mengerutkan matanya. Ia pun tahu jika sepertinya dari semilir angin yang terasa sangat dingin, ada sebuah kekuatan yang akan menghabisi hidupnya. Yang itu benar saja. Kemudian sosok tangan pun langsung menyekram erat lehernya. Rupanya itu adalah tangan dari seorang Ye-Yun. Ye-Yun langsung mencekik kultivator itu dengan sangat kencang sekali, dan ia pun membantingkannya ke tanah, tepatnya ke depan hadapan dari Tuan Muda Ye-Kun. Mata Tuan Muda Ye-Kun pun melotot. Ia pun tak percaya dengan apa yang terjadi, karena faktanya kultivator terkuatnya ini dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh seorang Ye-Yun. Ye-Kun kemudian berkata pada Ye-Yun, "Bagaimana mungkin kau bisa melakukan semua ini? Ini mustahil. Sebenarnya tingkat kultivasi apa yang sekarang kau miliki? Kau jangan mendekati aku. Aku tidak ingin membuat urusan denganmu. Mundurlah dan jangan terlalu dekat begitu." Ye-Yun pun terus saja menatap tajam ke arah Tuan Muda Ye-Kun. Setelah Ye-Yun berhasil menghabisi semua kultivator dari Tuan Muda Ye-Kun, kini hanya tersisa Ye-Kun seorang saja di hadapan Ye-Yun. Ye-Yun kemudian berkata dengan tegas kepada Ye-Kun, "Jadi kamu menikmati meracuni orang sepertiku. Kau harap aku ini akan mati?" Ia pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ye-Kun, karena memang sebenarnya dengan meminum racun tersebut, Ye-Yun saat ini sudah tidak ada lagi atau benar-benar mati. Namun faktanya ia masih sehat seperti sekarang. Dengan rasa kesetanan yang sangat tinggi, dengan rasa balas dendam, Ye-Yun kemudian langsung menyerang Ye-Kun menggunakan sebuah teknik yang bernama Fire Potion Flame. Rasakan sendiri akibatnya karena kau telah berani meracuni orang yang salah. Dengan kobaran api yang membara sangat hebat, teriakan Ye-Kun pun terdengar sangat keras dari segala penjuru arah. Semua itu diakibatkan dengan teknik yang telah dikeluarkan oleh Ye-Yun untuk Ye-Kun. Ia pun juga menjadi merasa kesakitan. Dan masih di tempat itu, Ye-Kun pun berkata, "Ye-Yun, jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Jika tidak, suatu hari nanti aku akan menemukanmu dan membalaskan dendamu atas rasa malu hari ini." Aku tak main-main dengan ucapanku. Yang kemudian Ye-Kun pun berkata seperti itu kepada Ye-Yun sembari ia terbakar sangat hebat. Tanpa membuang waktu lagi, Ye-Yun langsung mengabulkan permintaan dari seorang Ye-Kun. "Kamu ingin balas dendam padaku? Apakah kau bercanda?" Sembari Ye-Yun memegang erat leher dari Ye-Kun. Ye-Kun pun hanya bisa berteriak saja di sini. Ia tahu jika sebentar lagi ajalnya pasti akan segera tiba. Ye-Yun kembali dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, kamu ingin membalas dendam padaku. Kau ini tidak lucu, tapi kau memiliki nyali yang sangat besar. Apa yang akan kamu lakukan?" Barulah di sini Ye-Kun menjadi merasa sedikit takut. Apa yang akan kau lakukan? Kumohon, jangan biarkan aku mati. Ye-Yun, kumohon lepaskan aku. Aku masih ingin hidup. Itulah yang dikatakan oleh Ye-Kun yang semula sangat tegas untuk menantang seorang Ye-Yun yang dianggapnya lemah. Akan tetapi tangan Ye-Yun masih saja memegang erat kepala dari Ye-Kun yang sepertinya ia juga tak main-main untuk menghabisi hidup dari Ye-Kun. Di waktu bersamaan, dua buah notifikasi sistem pun kemudian muncul yang menjelaskan musuh saat ini sudah terdeteksi terluka sangat parah. Devouring selesai. Notifikasi sistem yang kedua juga menjelaskan, "Selamat host karena mendapatkan 1500 poin XP dan mencapai tahap ke-6 dari body tempering." Tunggu dulu, itulah yang dikatakan oleh Ye-Kun. "Tunggu, kultivasiku kenapa? Apa yang kau lakukan pada kultivasiku? Dasar sialan." Singkat cerita, seusai Ye-Yun menghilangkan kultivasi dari Ye-Kun, ia pun bertepuk tangan seraya berkata, "Tidak bisa mengatasinya. Aku hanya membayarmu kembali ke 10 kali lipat untuk yang kau lakukan padaku saat itu. Dan inilah akibatnya karena kau berani bermain-main dengan orang yang salah."
Sekarang aku akan mungkin mengampunimu, asalkan kau mau untuk berjalan melangkah keluar dari wilayahku seperti seekor anjing. Dalam situasi yang tidak memiliki kultivasi apapun, Ye Kun pun hanya bisa tertegun diam, yang mungkin ia pastinya akan menuruti apa yang dikatakan oleh Ye Yun, dikarenakan hal itu adalah satu-satunya yang membuatnya bisa selamat dalam situasi seperti ini. Walaupun ini sebenarnya adalah sebuah penghinaan yang sangat besar untuk Ye Kun, mengingat jika sebenarnya Ye Kun adalah putra seorang tetua sekte. Melanjutkan chapter sebelumnya, cerita kali ini pun berfokus ke sebuah tempat yang dimana itu adalah kediaman keluarga Ye dari kota Baiyun, rumah seorang patriark. Rupanya Ye Yun pun menuju ke tempat itu dan sepertinya ia langsung membuat perhitungan bersama dengan para penjaga yang berjaga ketat di sana. Alhasil, mereka pun semuanya kewalahan dan dibuat tumbang oleh Ye Yun. Salah seorang penjaga yang selamat lalu berkata pada bawahannya, "Kirimkan pesan secepatnya, dengan sangat cepat sekali. Panggil kembali sang patriark agung untuk pulang dan membantu kita semua." Mendengar ucapan itu, bukannya takut, Ye Yun pun malah sangat senang sekali. Karena sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Ye Yun, sebab patriarklah musuh utama yang harus ia kalahkan. Dan dengan membabi buta, Ye Yun langsung menghabisi seluruh pasukan yang berjaga di tempat itu. Setelah semua dibereskan oleh Ye Yun berkata dalam hatinya, aku tidak hanya melahap banyak kultivasi dalam perjalanan ini, tetapi aku juga menemukan kunci harta karun pribadi sang leluhur. Ini sangat bagus, dan kunci harta karun itu yang dipegang oleh Ye Yun yang berwarna hijau tersebut. Aku menghancurkan Duntian Ye Kun. Ayahnya pasti tidak akan membiarkanku ketika dia kembali. Aku tahu jika bertarung langsung bersama dengan dirinya, pasti itu adalah kekalahan telak untuk diriku. Mengingat Ye Changge, ayah dari Ye Kun, juga merupakan leluhur keluarga Ye, master di ranah Ki Blood tahap kedua. Sedangkan diriku ini baru berada pada tahap ke-6 dari body tempering saat ini. Jadi meskipun aku memiliki kecepatan serangan sebesar 3 kali lipat jumlahnya, aku mungkin tidak mampu untuk mengalahkannya dengan mudah. Kalau begitu, kurasa ini adalah waktu yang tepat. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Tujuannya hanya satu, agar tidak ada ancaman untukku di masa depan. Yang kemudian sebuah notifikasi sistem pun muncul yang memberitahukan dan menjelaskan. Pemberitahuan harta karun besar terdeteksi, jaraknya kurang lebih sebesar 5 km ke arah tenggara. Sorry guys, salah ngomong Bang Castello-nya. Kita lanjut lagi ceritanya ya guys ya. Ada apa di sana? Ye Yun pun rupanya penasaran sekali dengan sebuah harta yang tersimpan yang jaraknya tak jauh dari dirinya berada saat ini. Ia segera memutuskan untuk menuju ke tempat itu sesuai arahan dari sebuah notifikasi sistem yang baru saja muncul. Kemudian tak lama setelah itu, dengan mengikuti sebuah arah dari notifikasi sistem, Ye Yun pun sekarang telah tiba di sebuah tempat. Tempat itu persis menyerupai sebuah goa. Dia yang sudah memegang sebuah kunci leluhur harta. Kemudian ia pun segera membuka sebuah pintu yang ada di hadapannya. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata masih ada satu pintu lagi yang menghalangi tempat harta itu. Singkat cerita, pada akhirnya pintu itu juga berhasil dibuka oleh Ye Yun. Setibanya di dalam sana, ia pun terkejut sekali karena mengingat banyak sekali emas yang terkubur di dalam tempat itu, dari varian emas berbentuk koin, batangan, dan juga bentuk-bentuk yang lain yang belum pernah dilihat oleh Ye Yun. Tak hanya emas-emas, di sana juga ada beberapa kitab dan juga buku yang pasti memiliki keuntungan yang besar untuk seorang Ye Yun, karena mengingat buku-buku dan benda pusaka ini adalah milik dari seseorang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Ye Yun pun lalu berkata, "Oh sayang, Ye Changge, semua harta yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun ini sekarang menjadi milikku dan kau tidak memiliki apa-apa lagi." Beberapa notifikasi sistem lalu muncul seketika.
Pertama, pemberitahuan. Melahap rumput esensi Swan Wool. Melahap berhasil selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 2000 poin pengalaman. Lalu kemudian pemberitahuan. Melahap pil elemen dalam lapisan 5. Kedua, berhasil melahapnya. Selamat kepada host karena telah memperoleh 2500 poin pengalaman. Pemberitahuan. Teknik Spirit Glow Sword. Melahap berhasil. Selamat kepada host karena telah memperoleh teknik material art Spirit Glow Sword dalam kurung Advanced Mysterious Rank. Lalu kemudian pemberitahuan melahap. Semua pemberitahuan ini pun berisi melahap, dan melahap, yang itu artinya semuanya telah dilahap habis oleh Yeyun. Lalu ada lagi notifikasi sistem yang menjelaskan selamat kepada host karena telah mencapai tahap ke-9 dari Body Tempering. Cepat banget ya naiknya. Tadi kan baru tahap ke-6 aja. Dua notifikasi sistem kembali muncul dengan isi yang sedikit panjang dari sebelumnya, menjelaskan panel atribut host Yeyun, ranah Body Tempering tahap ke-9, poin pengalaman dari 800 sampai 60.000. Ketika pengalaman mencapai ambang batas, host dapat menerobos ke tahap pertama ranah Keyblade. Senjata tidak ada. Teknik warisan Fayun Art Advanced Yellow Rank. Seni bela diri yang dimiliki saat ini adalah teknik Spirit Low Sword Advanced Mysterious Rank. Fire Potion Palm Advanced Mysterious Rank. Ya pokoknya itulah. Tremor Storm Advanced Yellow Rank. Soundwave Roar Intermediate Yellow Rank. Kemampuan ilahi Million Times Attack Speed Demon Transition 3-fold Attack Speed. So guys, kalau kalian bingung kalian baca sendiri aja ya guys ya. Soalnya agak belibet kalau bahasa Inggris. Ya kalau yang udah nonton lama Castello Saga Manhwa pasti udah paham lah dengan masalah semacam ini. Oke, kita lanjut lagi. Yeyun lalu kembali berkata sendiri, aku yakin minum pil masih lebih efisien daripada melakukan hal yang tak berguna. Sebuah notifikasi sistem, apa yang akan ia beritahukan padaku? Kemudian dari pemberitahuan tersebut rupanya pemberitahuan menemukan pedang spiritual Weapon Spirit Exhaustion lapisan ketiga. Ini adalah senjata yang luar biasa gila. Aku tidak menyangka Ye Chang'e benar-benar memiliki senjata spiritual lapis ketiga dalam koleksinya. Hei, pedang sialan, cepatlah kemari. Rupanya Ye Junlin sepakat untuk juga mengambil pedang itu sebagai senjata rahasia miliknya. Ye Junlin sangat senang setelah mendapatkan pedang pusaka tersebut. Senjata spiritual lapisan ketiga ini mampu secara langsung menghadapi seniman bela diri di ranah Grandmaster. Ya, ini sangat bagus untuk aku miliki, tapi sebaiknya terlalu mencolok jika aku membawamu kemana-mana dalam perjalananku. Sebaiknya kau bersembunyi dulu dan datanglah sewaktu aku memanggilmu. Lagi-lagi sebuah notifikasi sistem muncul yang menjelaskan pemberitahuan pedang spirit Exhaustion telah disimpan di ruang penyimpanan sistem dan host dapat memanggilnya kapan saja sesuai Anda mau. Dan pedang itu memiliki keunggulan sebagai berikut sesuai dari notifikasi sistem yang muncul. Ye Junlin seketika itu berpendapat, untungnya sistem ini memiliki ruang penyimpanan tak terbatas, jadi aku bisa mengambilnya untukku gunakan saja. Dan ramuan penyembuhan lainnya juga dapat disimpan sementara untuk keadaan darurat. Kayak main FF aja ya, ada penyimpanan-penyimpanan gitu. Kemudian setelah menguras habis seluruh harta dari ruang harta milik ayah dari Ye Kun, yaitu Ye Chang'e, Yeyun pun lalu berkata, hehehe, Ye Chang'e pasti tidak membayangkan bahwa senjatanya suatu hari nanti akan membunuhnya sendiri. Ini adalah pilihan yang salah karena kau menyimpan itu di tempat ini. Oh sayang, Ye Chang'e, kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengambil inisiatif. Salahkan saja anakmu yang bodoh itu karena berani macam-macam dengan seorang Yeyun. Cerita pun berpindah kepada Yeyun yang meninggalkan tempat dari ayah Ye Kun. Kemudian ia pun sekarang berjalan di sebuah jalan setapak di tengah pegunungan yang sangat curam.
Dalam hatinya, ia pun berbisik, "Sudah waktunya aku kembali, karena tidak ada lagi yang tersisa untukku santap di tempat ini. Ya, tempat ini sudah tidak ada gunanya lagi untukku." So guys, kalian kebayang nggak kalau ayah dari Ye Kun, yaitu si Ye Changge, nantinya itu akan semarah apa sama si Ye Yun, mengingat kultivasi anaknya diambil, tangannya dipatahin sampai remuk, kakinya juga. Udah gitu semua harta yang dia kumpulin bertahun-tahun itu dikuras habis sama si Ye Yun. Pastinya kalau mereka bertarung akan seru banget ya nantinya, dan pasti bertarung lah kalau situasinya kayak gini. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk chapter selanjutnya dari manhwa ini. Yuk kita lanjut lagi ceritanya. Sewaktu Ye Yun dalam perjalanan menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan sang ayah, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara yang memanggil dirinya. "Tuan Muda Yun, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Muda, tunggulah sebentar. Apa yang kamu lakukan di sini daripada memulihkan diri di kamarmu? Tuan Muda, jangan berlari terlalu cepat." Sosok ini adalah Wumo, kepala pelayan dari keluarga Ye. Wumo lalu menjelaskan, "Paman Wu, ada apa? Tunggu dulu Tuan Muda." Napasnya pun terengah-engah karena ia berlari sangat cepat. "Paman Wu, kenapa kamu di sini? Cepat katakan." "Jadi begini Tuan Muda, aku rasa tidak ada waktu untuk membicarakan. Jangan bicarakan hal itu. Master baru saja kembali dan mencarimu kemana-mana. Cepat, sebaiknya ikut denganku." "Paman Wu, tunggu dulu. Katakan dulu ada apa." "Sudah Tuan Muda, nanti juga Anda akan tahu dengan sendirinya." Dengan segera, Wumo pun langsung menarik Ye Yun untuk kembali ke rumahnya, sebab ia tahu jika Ye Yun sedang terluka parah dan ia tidak ada lagi di kamarnya saat ayahnya kembali. Di lain sisi, di rumah dari Ye Yun, seorang bapak-bapak atau lebih tepatnya ayah dari Ye Yun, rupanya sedang terluka parah hingga ia pun batuk mengeluarkan darah yang sangat segar. Orang ini bernama Master keluarga Ye, yaitu Ye Wushuang, ayah dari Ye Yun. Lalu seorang pelayan yang melihat keadaan kondisi dari Tuan Wushuang sangat memprihatinkan. Ia berkata, "Master, Anda terluka sangat parah. Sebaiknya Anda istirahat dulu, dan aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Muda Yun." "Sudahlah Master, cepat beristirahat." Tapi Tuan Wushuang pun berkata, "Tidak, aku tidak bisa yakin sampai aku melihat Yun dengan mataku sendiri selamat dan tidak terjadi apa-apa padanya." Tak lama setelah itu, pintu rumah Tuan Wushuang pun terbuka dan ada sosok yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Ye Yun yang kembali datang dalam keadaan yang selamat. Tentunya dengan lebih overpower lagi karena kan habis nyuri barang-barang atau harta dari bapaknya si Ye Kun gitu kan. Jadinya habis itu setelah melihat jika putranya Ye Yun pulang dalam keadaan selamat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun, Tuan Wushuang pun menjadi sedikit lega. Ye Yun lalu berkata pada Tuan Wushuang, "Ayah, aku kembali." Melanjutkan chapter sebelumnya, di sini ayah dari Ye Yun pun dengan keadaan yang sangat lemah. Ia pun mencoba untuk menyapa putranya yang akhirnya kembali pulang ke rumahnya. "Ye Yun, akhirnya kau pulang ke rumah. Ayah senang karena kau baik-baik saja." Sementara itu, Ye Yun yang melihat jika kondisi ayahnya terluka sangat parah, ia pun segera bertanya pada Paman Wu, "Paman Wu, apa yang terjadi? Mengapa ayahku terluka parah seperti ini?" Dengan sigap, Paman Wu pun mencoba untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. "Jadi begini Tuan Muda, izinkan aku memberitahu Anda apa yang terjadi. Setelah Anda diracuni, Master berusaha keras untuk mencarimu, mencarikan penawar untuk racun yang kau derita. Dia terluka parah kali ini karena dia memasuki rawa berkabut yang berbahaya untuk memusnahkan binatang iblis di sana. Yang pada akhirnya dari pertarungan tersebut, Master pun pulang sudah dalam keadaan yang seperti ini. Sepertinya umurnya tidak akan lama lagi." Lalu kemudian ayah dari Ye Yun pun batuk. "Berhenti membicarakannya. Cepat bawakan ramuan misterius itu dengan cepat kemari.
Aku ingin putraku segera pulih kembali. Singkat cerita, Paman Wu kemudian memberikan sebuah ramuan kristal berwarna hijau kepada sang master, yang dimana master itu pun langsung memberikan pada putranya Yeyun. Yeyun, ini ambillah. Kamu seharusnya bisa menghilangkan racun dalam tubuhmu 30% setelah kau memakan pil ini. Sekarang cepat makanlah, nak. Nanti aku akan mencari lagi sisanya untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu, sehingga racun itu benar-benar sepenuhnya akan hilang. Yeyun pun berpendapat, ramuan misterius ini adalah ramuan lapisan kedua. Efeknya mengangkat racun dan meningkatkan level kultivasinya. Ini memang sangat bagus untukku, tapi aku sekarang sudah tidak lagi memerlukan ini, ayah. Tapi aku sudah susah payah mengambil ini untukmu. Sudahlah, ayah. Aku akan menemukan cara untuk menghilangkan sisa racun dalam dirimu. Yeyun, percaya saja, ini tidak membahayakan dirimu. Ayah, kau benar. Tapi apakah ayah benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi ramuan misterius yang hanya menghilangkan 30% racun dalam diriku? Yun-er, jangan bingung, ambillah sekarang. Sembari ayahnya batuk, ia pun memaksa untuk Yeyun segera memakan pil ramuan obat itu. Yeyun lalu berpendapat, cinta ayah kepada anaknya diberikan sangat tulus kepada pemilik aslinya. Tidak ada pamrihnya. Ayah, aku sangat berhutang budi padamu atas perlakuan ini. Kalau begitu kurasa sekarang waktunya aku membalas semua jasa baikmu. Yeyun pun segera mengeluarkan sebuah teknik yang baru saja ia dapatkan, dan ia pun segera mengusapkannya ke dada sang ayah. Ayah Yeyun pun terkejut. Hari ini kenapa ada sedikit perubahan? Yun-er, mengapa tingkat kultivasimu meningkat begitu pesat? Ayah Yeyun pun keheranan, karena jika menurut dirinya semua ini tidak akan pernah mungkin terjadi, mengingat racun itu sudah pasti menghilangkan kultivasi dari Yeyun. Tapi faktanya, ia malah berkultivasi lebih pesat dari sebelumnya. Apakah kamu membantuku menyembuhkan luka ini? Ayah, aku telah tercerahkan oleh seorang master, dan racun di tubuhku telah terangkat. Aku juga telah mendapatkan kembali kultivasiku, ayah. Tak hanya itu, ayah, bahkan sekarang aku sudah berada pada tahap ke-9 dari body tempering saat ini. Ayah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Aku punya banyak ramuan penyembuh di sini. Ayah akan pulih setelah meminumnya. Jadi ambillah, ayah. Ini aku rasa cocok untuk memulihkan kembali dirimu. Lalu ayah Yeyun pun menerima sebuah ramuan pemberian dari Yeyun. Mereka pun lalu terkejut. Ayah Yeyun dan juga Paman Wu maksudnya. Apakah master itu memberimu ramuan ini juga? Aku rasa tidak mungkin, Tuan Muda. Tuan Muda, dari mana kau mendapatkan semua ini? Yeyun pun lalu mengerutkan dahinya. Tidak, bertemu saja tidak. Jadi Patriark Sialan itu mana mungkin akan memberikan ramuan ini cuma-cuma untukku. Aku menggeledah perbendaharaan Ye Chan, tapi aku juga tidak melewatkan hal yang tidak seharusnya aku lewatkan. Maksudmu, Tuan Muda? Tidak hanya itu, aku juga menghancurkan Dantian Ye Kun, membuatnya tidak bisa untuk berkultivasi mulai sekarang. Ya, mungkin selamanya. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan dari Yeyun kali ini, karena menurut mereka, apa? Kamu menggeledah pembendaharaan Patriark Agung, dan kamu juga menghancurkan Dantian Tuan Muda Kun. Tuan Muda Yun, pergi sekarang untuk menyerang kekuatan keluarga leluhur tanpa memikirkan konsekuensinya. Master akan sangat marah padamu. Kau ini mencari penyakit saja. Akan tetapi, di saat semua orang panik, ayah dari Yeyun pun seakan membelanya. Ia pun tertawa dengan bangga atas apa yang telah Yeyun perbuat tadi. Bagus sekali, bocah. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan sesuatu yang luar biasa selama aku pergi, seperti yang diharapkan dari anakku. Anakku sangat luar biasa sekali, dan aku sangat bangga memiliki anak sepertinya.
Tak hanya itu, badanku pun seakan sudah kembali bugar setelah racun itu menyerap dan menggerogoti tubuhku. Yeyun, kau sangat hebat. Namun sepertinya Paman Wo dan juga penjaga di sana, mereka pun tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh sang master. Master, ini bukan waktunya untuk memujinya. Sekarang cepat cari cara bagaimana agar Patriark Agung tidak murka kepada kita. Ah, sudahlah, kalian diam saja. Namun Yun-er membuatku sangat bangga. Putra Ye Chen menjadi cacat. Dia tidak akan bisa berkultivasi untuk selamanya. Dan dia juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang, Ye Yun. Meskipun aku adalah kepala keluarga Ye, aku telah diasingkan oleh Ye Changge selama bertahun-tahun karena kultivasiku mengalami stagnasi pada tahap pertama ranah Kibold. Dan itu alasannya kenapa aku ada di tempat ini. 5 dari 8 leluhur memutuskan untuk memihaknya. Mereka mungkin ingin menggulingkanku sebagai kepala keluarga Ye. Dan kamu dan aku harus selalu berhati-hati di masa depan kalau kita tidak akan dibunuh oleh orang-orang pengkhianat ini. Ayah jangan khawatir, jika mereka berani datang ke sini, aku pasti akan langsung memenggal kepalanya. Dan setelah Yeyun mengucap kata-kata itu, tiba-tiba saja pintu gerbang rumahnya pun didobrak hingga hancur oleh beberapa orang. Dengarkan orang-orang yang ada di dalam, dengarkan apa yang aku katakan. Cepat keluarlah kalian, jangan diam di dalam seperti seorang pengecut. Ayah Yeyun pun bertanya pada Yeyun, siapa di sana? Apakah mereka sudah datang secepat ini? Kemudian di depan pintu rumah Yeyun terdapat satu langkah kaki yang sepertinya ia akan membuat perhitungan dengan Yeyun. Apakah kamu Tuan Muda Ye? Cepatlah keluar. Dan orang ini pun masih belum diketahui siapa-siapanya. Yang penting ia membawakan sebuah berita. Sang Patriark Agung memerintahkan seluruh klan untuk menghadiri segera ruang dewan. Penundaan tidak akan ditoleransi lagi. Jadi kuharap kerjasamanya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yeyun pun menunjukkan sikapnya jika ia kurang menyukai dengan kedatangan orang-orang ini. Yang pastinya orang-orang ini datang akan membawa sebuah kabar buruk untuknya. Akan tetapi Yeyun pun ingin tahu permainan dari sang patriark seperti apa. Akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Cerita pun lalu berpindah pada sebuah tempat, yaitu ruang dewan. Di sana rupanya semua orang sudah menunggu kedatangan dari Yeyun. Inilah yang terjadi. Yeyun tidak hanya memukuli orang-orang kita, dia juga menyiksa Tuan Muda Kun hingga merampas kultivasinya. Kultivasi itu tidak akan bisa pulih cepat. Dengan begitu, maka artinya Tuan Muda Kun tidak akan ada gunanya untuk sementara ini. Putra Ye Wushuang mendapat masalah besar kali ini. Ya, dia benar-benar berani. Yeyun pasti akan mati kali ini. Dia juga mengambil kunci perbendaharaan. Perbendaharaan telah digeledah olehnya dan semuanya dirampas habis. Mendengar semua laporan itu, sontak saja Patriark Agung pun menjadi sangat marah pada Yeyun. Lalu orang itu juga berkata pada Patriark, Patriark Agung, tolong balaskan dendam Tuan Muda atas perlakuan dari Yeyun. Patriark itu pun menjadi sangat murka. Bocah Yeyun itu sungguh sangat kurang ajar sekali. Patriark ini tak lain adalah Ye Changge, Patriark Agung dari keluarga Ye, sekaligus ayah dari Ye Kun. Aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Kalau begitu tunggu saja nanti. Itulah ucapan dari dua orang yang belum diketahui siapakah namanya. Yang mana di sisi lain, Ye Ming yang merupakan patriark kedua dari keluarga Ye, ia pun berkomentar, sialan, beraninya dia menyentuh rekan sebangsanya. Yeyun ini benar-benar, dia lebih buruk dari seorang. Seketika itu, situasi di sana pun menjadi sangat menegang ketika tiba-tiba saja pintu pun terbuka dengan seorang prajurit yang dilempar keras ke arah dalam ruangan itu. Orang-orang di sana pun bertanya, "Siapa di sana? Beraninya kamu membuat masalah di sini? Apakah kalian tidak tahu jika kami semua sedang rapat di tempat ini? Membuat masalah?
Siapa yang datang membuat masalah? Itulah yang dikatakan oleh Yeyun. Lalu Yeyun kembali mengucapkan, kalian semua, terutama kau, adalah seorang pengkhianat yang menyerang rekan sebangsamu terlebih dahulu, bukan? Kalau begitu, apakah aku salah jika aku menuntutkan balas? Itulah kata-kata yang dicecarkan oleh Yeyun pada sang patriark. Patriark pun menjadi keheranan. Yeyun, bocah ini, kamu bahkan tidak merasa takut saat berhadapan langsung denganku. Berapakah nyawa yang kau miliki? Apakah kau benar-benar bosan hidup? Yeyun langsung menunjuk patriark itu. Seraya ia berkata, kamu berubah. Kaulah yang tidak mengikuti aturan dan sekarang kau memberitahuku aturannya. Ini terdengar sangat lucu. Hei, apa kualifikasimu? Apakah memang kamu itu layak berdiri di tempat yang seharusnya ditempati oleh ayahku? Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Yeyun pun diceritakan berada di depan pintu ruang dewan. Sembari ia terus melontarkan kata-kata pedasnya pada sang patriark agung, di mana dari kerumunan orang ternyata ada sebuah langkah kaki yang berjalan menyusuri jalan itu dan mengarah ke hadapan Yeyun. Ternyata orang itu adalah ayah dari Ye Junlin sendiri, yaitu Master Wusang. Master Wusang lalu berkata, Yun-er, maaf, aku terlambat. Aku ada urusan sebentar tadi. Tidak ayah, kau tidak terlambat. Karena pertunjukannya baru saja akan aku mulai. Ya sudah kalau begitu. Kemudian Tuan Wusang pun berkata pada sang patriark agung Ye Changge, Ye Changge, apa yang kamu maksud dengan tindakanmu hari ini? Apakah kamu mencoba memberontak dengan bersikap partisan secara terang-terangan seperti itu? Sejenak, Ye Changge pun terdiam sembari memikirkan kata-kata balasan untuk Tuan Wusang. Kemudian, ia pun tertawa terbahak-bahak di hadapan semua orang. Memberontak? Apa kau bilang aku memberontak? Ye Wusang, kualifikasimu biasa-biasa saja. Jika kamu tidak memiliki latar belakang yang baik, apakah kamu bisa menjadi kepala keluarga? Di hadapan semua orang yang berkumpul di ruang dewan saat ini, patriark pun bermaksud untuk mempermalukan Yeyun bersama dengan ayahnya Ye Wusan dengan berkata, menurutku, posisi kepala keluarga harus dipegang oleh orang-orang yang mampu dan tentunya kuat, serta memiliki kultivasi yang tak main-main seperti diriku ini. Teman-teman, apa pendapat kalian tentang ucapanku barusan? Semua orang pun hanya tertegun mengerutkan wajahnya. Mereka pun seakan takut jika tidak membela Patriark Agung kali ini. Sang Patriark Agung benar, posisi tersebut harus dipegang oleh seseorang yang mampu dan juga kuat. Kurasa memang benar begitu. Kami bersedia melayani Sang Patriark Agung untuk selamanya. Sontak perkataan itu pun membuat Master Ye Wusan menjadi sangat marah serta kecewa. Kenapa kalian bertiga begitu? Kenapa kalian membelot dan tidak berpihak kepadaku? Apa yang telah ditanamkan di kepala kalian oleh patriark sialan itu? Mereka lalu berkata, aku minta maaf Master, nyawa istri dan anakku ada di tangan Ye Changge. Jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Yang kemudian Patriark Agung Ye Changge pun berkata, Ye Wusang, jika kamu membunuh anak brengsekmu ini sekarang di hadapanku, maka aku akan mengasihanimu dan mengampuni hidupmu untuk selamanya. Dikarenakan amarah dan juga murkanya terhadap Yeyun yang telah menghancurkan kultivasi dari Yekun putranya, Patriark Agung pun lalu bersiap mengeluarkan sebuah teknik yang entah apa namanya. Namun yang jelas dari tangannya keluar sebuah bola api berwarna merah yang pastinya akan sangat fatal jika menghantam seseorang. Di lain sisi, Yeyun lalu berpendapat, oh, apakah kamu ingin menjadi kepala keluarga? Sembari dengan senyum khasnya layaknya seperti Ye Junlin ya.
Kalau begitu, aku akan melihat seberapa besar yang bisa dilakukan oleh sang Patriark Agung. Sangat cepat sekali dan sangat berani. Bocah ini benar-benar sangat kuat untuk menantangku. Baiklah, bocah nakal, kamu sudah keterlaluan sekali. Rasakan ini, Fire Poison Flame. Itulah sebuah teknik yang dikeluarkan oleh Ye Yun untuk melawan Patriark Agung. Kemudian sang Patriark pun membalas dengan sebuah teknik bernama Dark Wind Flame. Jika diamati bersama, mungkin saja kedua teknik itu sama kuatnya. Terlihat dari benturan tangan mereka sama sekali menandakan jika mereka berdua sama-sama kuat dan imbang dalam pertarungannya kali ini. Yang setelah itu, bagaimana bisa dia melawan sang Patriark Agung yang berada di ranah keyboard tahap kedua hingga seri? Aku tidak percaya dengan teknik kemampuan anak ini. Apa kultivasinya sekarang? Itulah yang dikatakan oleh semua orang yang ada di ruang dewan saat ini. Mereka juga sangat terkejut sekali dengan kemampuan dari seorang Ye Yun yang semula dianggapnya hanyalah bocah biasa-biasa saja. Sementara Tuan Patriark Agung pun juga berpendapat, Ye Yun, kau bocah nakal, tapi kemampuanmu boleh juga. Memang aku adalah putra dari sang patriark yang sesungguhnya, jadi wajar saja jika kemampuanku mungkin unggul di atasmu. Tidak bisakah kamu diam? Aku punya banyak kejutan untukmu, jadi bersabarlah. Yang kemudian Ye Yun mengeluarkan sebuah pedang, yang dimana pedang itu adalah sebuah pedang yang ia rampas dari tempat harta karun milik Tuan Patriark Agung di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Yang kemudian pedang itu pun benar-benar Ye Yun keluarkan, dan ia menggunakan pedangnya itu langsung mengerang Patriark Agung di hadapan semua orang. Alhasil sang Patriark pun lalu terkejut. Ini adalah pedangku. Bagaimana bocah sialan ini mendapatkannya? Lalu Ye Yun pun tanpa aba-aba menyerang Tuan Yu Changge, yang pada awalnya serangan itu pun dapat dihindari dengan sangat mudah. Akan tetapi, faktanya pada akhir pertarungan ini, Tuan Yu Changge sang Patriark Agung dapat dikalahkan oleh Ye Yun dengan Ye Yun menancapkan pedangnya tepat ke arah hati dari Tuan Yu Changge, yang dimana hal itu pun membuat Tuan Patriark Agung tewas begitu saja di tempat itu. Patriark Agung, semua orang pun berkata seperti itu. Dia membunuh sang Patriark. Ye Junlin, dia sangat berani sekali. Aku tidak akan menyangka konsekuensi apa yang akan ia dapatkan. Sementara Ye Junlin pun berkata, bagaimana rasanya mati dengan pedangmu sendiri? Tuh kan, mirip sama si Ye Junlin. Karena ya di chapter awal juga Ye Junlin gitu kan, siapapun langsung dibantai gitu sama dia. Ya mungkin ini the nextnya tapi lebih OP lagi. Tapi sama-sama seru sih. Tunggu, kok sering banget sih kayaknya salah nyebut ya Bang Castelo ya. Kalau ini tuh namanya Ye Yun ya guys, bukan Ye Junlin. Buat yang baru pertama nonton manhwa ini. Jadi kalau Ye Junlin itu ada sih manhwanya di bawah ini. Kalian tinggal cari aja. Apa namanya? Ya karena terus terang Bang Castelo nungguin banget gitu chapter terbaru dari si Ye Junlin untuk versi Indonesianya. Jadi makanya suka belibet gitu kalau ngomong. Ya udahlah ya, aman ya. Kita lanjut lagi ceritanya. Setelah Ye Yun berhasil menghabisi Patriark Agung Ye Changge, kemudian di sana rupanya para kultivator pun tidak tinggal diam yang sudah kita lihat di awal chapter tadi. Mereka pun nampaknya tak terima karena sang Patriark Agung telah dihabisi oleh Ye Yun, karena menurut mereka itu adalah sebuah penghinaan dan kekurang ajaran yang abadi. Seketika itu Ye Yun lalu tersadar jika dari arah belakang ada sosok yang akan menyerangnya, yang sepertinya sosok ini bukanlah tandingan dari seorang Ye Yun. Ya pastinya gitulah, karena kalau Patriark Agung aja berhasil dia kalahkan dengan sangat mudah, apalagi cuma cecere-cecere semacam ini. Ya pastinya bukan ancaman besar lah untuk seorang Ye Yun. Berharap akan dapat mengalahkan seorang Ye Yun dan membuat namanya menjadi sangat besar di kalangan semua orang yang hadir di tempat itu. Kultivator tersebut pun segera mengeluarkan tinjunya
ke arah tanah, disusul dengan keluarnya cahaya putih bercampur cahaya biru, yang mungkin menurutnya itu adalah sebuah teknik besar yang telah ia miliki dan mampu untuk mengalahkan seorang Ye Yun. Ye Yun pun nampaknya di sini juga bersiap, bukannya merasa takut atau bagaimana, ia malah sangat murka dan akan segera menghabisi orang ini sepertinya. Kultivator itu berkata, "Ye Yun, kamu tidak hanya menghancurkan menantu pilihan keluarga Ye, yaitu Ye Kun, tapi sekarang kamu dengan ceroboh telah membunuh Ye Changge Patriark Agung. Apakah kamu benar-benar mengabaikan keluargamu sendiri?" Jawablah Ye Yun, "Jangan diam seperti itu."